Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat keren, gue sangat suka. Bagaimana agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih pandai bersyukur? Gue suka juga nih pertanyaan di kalimat ini karena ada kata pandai. Buat gue pribadi, ini sangat sejalan dengan perspektif yang gue pilih untuk gunakan untuk membantu gue untuk bisa lebih konsisten menjadi pribadi yang bersyukur. Gue bukan bilang gue ahli bersyukur, gue selalu dalam bersyukur. Enggak, gue manusia, kita ada naik turunnya. Tetapi gue juga merasakan, gue merasakan perubahan yang terjadi dalam diri gue yang cukup signifikan. Karena gue tahu gue dulu seperti apa dan gue sekarang seperti apa. Meskipun gue sekarang masih harus banyaknya luar biasa yang harus gue pelajari untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Masih banyak sekali kekurangan, tapi gue merasakan ada pertumbuhan yang luar biasa. Salah satunya dalam hal agar lebih bisa mengakses dan menghadirkan rasa syukur itu lebih sering. Dan di awal gue juga ingin bilang bahwa sebetulnya pertanyaan ini ada banyak cabang ilmu yang bisa digunakan juga untuk menjawab pertanyaan ini. Karena banyak cabang ilmu membahas mengenai rasa syukur. Psikologi membahas, neuroscience membahas, agama juga tentunya sangat membahas mengenai rasa syukur. Filsafat juga membahas, ada banyak sekali cabang ilmu dan gue akan membahas ini lebih dari perspektif mungkin sainsnya ya. Sekarang pertama, rasa syukur ya. Rasa syukur, rasa adalah sebuah perasaan, jadi it's an emotion ya. Emotion itu, ya semua emotion yang kita rasakan, perasaan yang kita rasakan dari yang paling positif sampai paling negatif, mau itu rasa syukur, mau itu rasa marah, mau itu rasa iri, mau rasa takut, rasa damai, rasa bahagia, itu sangat dipengaruhi oleh perspektif kita. Bagaimana cara kita melihat sebuah situasi, bagaimana cara kita melihat diri kita, bagaimana cara kita melihat orang lain, bagaimana cara kita melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Perspektif yang kita gunakan pasti akan mempengaruhi. Sebagai contoh, ada seseorang yang masuk ke sebuah kereta subway ini di luar negeri, kereta seperti MRT lah kalau di sini ya, ke subway train bawah tanah, dan saat itu dia sedang banyak pikiran, dia sedang cukup nervous karena dia mau ada presentasi. Dan dia betul-betul mikirin presentasi ini udah gimana nanti, apa yang harus saya persiapkan, gimana kalau nanti saya ditanya begini, saya ditanya begitu. Dan di tengah-tengah dia lagi nervous dalam perjalanan di subway train ini, kemudian masuk dua orang, ayah dan anak. Dan ketika masuk ke kereta ini, kemudian si anak ini ramenya luar biasa, si ayah duduk di sebelah dia. Dan anak ini betul-betul lari-lari di gerbong subway train di kereta itu, yang cukup berisik lah bisa dibilang gitu. Sampai si orang tadi ini terganggu gitu. Sebegitu terganggunya dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk ngomong sama si ayahnya. Karena dia berperspektif, dia berpikir gimana sih nih bapak anaknya begitu berisiknya, bukannya diurusin, bukannya di-handle. Akhirnya dia ngomong sama si ayahnya tadi itu, maaf kalau bisa tolong anaknya dikendalikan dalam tanda kutip. Terus kemudian si ayah tadi merespon, iya saya minta maaf, mungkin saat ini saya masih kurang bisa nge-handle anak saya karena kita baru balik dari pemakaman istri saya. Dan anaknya masih kecil, masih umur 7 tahun, 8 tahun. Jadi saya sendiri sekarang masih sangat-sangat kewalahan dan saya sendiri masih sangat berduka dan bingung sehingga saya nggak tahu bagaimana nge-handle anak saya. Saya minta maaf kata dia. Begitu mendengar jawaban dari si ayah tadi ini, perspektif orang tadi totally berubah. Yang tadinya kesel, ngelihat orang ini gimana sih anaknya nggak dihandle, anaknya berisik, lalalala, tahu-tahu berubah menjadi ada compassion, ada ulas asih di situ, ada empati di situ. Ini yang saya maksud dengan bagaimana perspektif yang kita gunakan. Situasi sama. Tidak ada yang berubah, situasi si anak itu masih tetap lari-lari, anak itu masih tetap rame. Tapi begitu dia menggunakan perspektif yang berbeda,
maka meskipun situasinya sama, rasa yang dia rasakan itu berbeda. Ini yang saya maksud dengan bagaimana perspektif yang kita gunakan dalam sebuah situasi itu akan mengarah kepada perasaan yang kita rasakan di saat itu. Ya. Sekali lagi, situasinya bisa aja orang mengalami kegagalan. Ada orang mengalami kegagalan, kemudian dia merasa kecewa dan dia merasa sedih, dia merasa bodoh, dia merasa macam-macam yang negatif. Ada orang yang merasa tertantang, merasa excited untuk mencoba lagi. Kayak orang-orang anak-anak yang main video game. Ketika main terus gagal, game over, ada yang begitu game over tambah penasaran. Ada yang game over, malas gitu, frustasi gitu. Situasi sama. Jadi sekali lagi, apapun situasinya, perspektif yang kita gunakan di saat itu akan mempengaruhi rasa yang kita rasakan. Sehingga rasa syukur pun juga sama. Rasa syukur dipengaruhi oleh perspektif yang kita gunakan dari momen ke momen. Artinya jika kita ingin lebih pandai menghadirkan rasa syukur di dalam hidup kita, lebih sering merasakan rasa syukur, dan gue suka sekali dengan kata pandai yang digunakan dalam pertanyaan ini sebetulnya, karena itu seperti tadi di awal gue bilang sejalan dengan perspektif gue juga. Nah, kita bicara perspektif, gue memilih untuk melihat rasa syukur sebagai sebuah skill. Kenapa? Karena tadi kita tuh selalu punya pilihan kan, mau memilih perspektif yang mana dalam sebuah situasi. Nah, jika kita punya pilihan, nah semakin kita mahir memilih perspektif yang tepat, maka akan semakin juga sering kita bisa menghadirkan rasa yang kita inginkan dari waktu ke waktu, termasuk rasa syukur itu sendiri. Nah, jadi perspektif itu akan sangat mempengaruhi. Jadi semakin kita mahir, kita akan bisa lebih sering merasakan rasa syukur, sehingga kita lebih pandai bersyukur. Nah, perspektif seperti apa? Ini pertanyaan selanjutnya. Yang membawa kepada rasa syukur. Rasa syukur itu kita rasakan saat ada kesadaran, saat muncul kesadaran bahwa kita memiliki apa yang kita butuhkan dan juga apa yang kita inginkan. Saat kita menyadari. Makanya kalau kita berhasil mencapai sesuatu, terus saat itu kita menyadari bahwa kita berhasil dan kita terus merasa senang dan kemudian kita mensyukurinya. Atau kita mungkin terhindar dari sebuah bencana. Saat kita menyadarinya, kita akan merasa bersyukur. Mungkin kalian pernah mendengar contoh-contoh, misalnya seseorang yang ingin berangkat pergi ke sebuah tempat, kemudian dia terlambat sehingga dia ketinggalan kereta atau ketinggalan mobil atau ketinggalan untuk berangkat naik pesawatnya, dan dia kecewa. Tapi kemudian dia mengetahui bahwa pesawat tersebut atau kereta tersebut misalnya mengalami kecelakaan. Nah, di situ dia menyadari bahwa dia terhindar dari bencana. Saat muncul kesadaran itu, dan sedangkan dia itu ingin untuk tidak mengalami kecelakaan, dia punya kebutuhan untuk tidak mengalami kecelakaan tentunya. Nah, ketika dia menyadari bahwa dia terhindar dari bencana tersebut, itu artinya dia mendapatkan apa yang dia inginkan secara tidak langsung, ya kan? Muncullah rasa syukur itu. Wah, alhamdulillah saya tadi terhindar dari bencana itu. Jadi rasa syukur itu saat kita menyadari bahwa kita tuh terhindar dari apa yang ingin kita hindari, ataupun kita memiliki apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Sehingga jika kita ingin lebih konsisten dalam menghadirkan rasa syukur, kuncinya adalah lebih konsisten dalam menghadirkan kesadaran. Kesadaran bahwa kita itu sebetulnya banyak sekali apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan itu sudah kita dapatkan saat ini. Misalnya, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa apapun itu. Hal-hal yang seringkali orang bilang, itu klise, hanya bilang begitu, oh ya alhamdulillah saya masih bisa terus bernafas dan seterusnya, itu klise. Ya memang mungkin betul itu klise. Dan tahu gak kenapa sesuatu itu bisa disebut sebagai klise? Sesuatu itu disebut sebagai klise, klasik gitu.
Karena diomongin terus-menerus. Dan tahu nggak kenapa diomongin terus-menerus? Karena biasanya emang itu benar. Tetapi kalau kita betul-betul perhatikan, memang jika kita menghadirkan kesadaran kita bahwa bernafas itu sesuatu yang kita butuhkan dan itu sebetulnya mahal. Saya pernah mengalami salah satu anggota keluarga saya yang selama berbulan-bulan dia butuh bantuan oksigen dengan tabung, di mana setiap sehari atau 2 hari sekali itu harus ngeluarin duit ratusan ribu rupiah untuk mengisi tabung oksigen itu. Saya sebelum kejadian itu, saya seringkali lupa betapa mudahnya saya bernafas dan nggak harus bayar apa-apa. Tapi karena saya tidak menyadari, kesadaran saya tidak bawa ke sana, maka rasa syukur akan mudahnya bernafas ini jadi terabaikan, jadi lupa aja. Tapi ketika saya melihat kondisi anggota keluarga saya yang seperti itu, saya menjadi menyadari betapa bernafas ini sesuatu yang seringkali kita lupakan dan betapa itu sebetulnya mahal, dan itu betapa berharganya. Ketika menghadirkan kesadaran itu, rasa syukur itu menjadi muncul bahwa saya memiliki apa yang saya butuhkan selama ini. Jadi kalau kita mau hitung gitu ya, skornya gitu misalnya antara hal-hal yang sebetulnya sangat layak kita syukuri dengan hal-hal yang mungkin kita tidak sukai yang terjadi dalam hidup kita. Sebetulnya skornya itu jomplang banget. Begitu banyaknya hal-hal yang amat sangat layak kita syukuri. Tapi kita perlu melatih diri kita. Kita perlu melatih, makanya saya bilang tadi saya suka pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana agar saya bisa lebih pandai bersyukur, karena pandai itu hasil dari belajar. Semakin kita belajar, semakin kita pandai. Nah, cara belajarnya gimana? Ya praktis, meluangkan waktu. Kuncinya di sini, meluangkan waktu. Jangan hanya berharap mudah-mudahan awareness saya, kesadaran saya ada terus ya. Kalau ingin lebih konsisten, dan saat ini kita menyadari dan mengakui bahwa saat ini saya belum konsisten menghadirkan kesadaran saya akan hal-hal yang sebetulnya sangat banyak yang bisa saya syukuri, maka luangkan waktu, agendakan kalau perlu. Agendakan misalnya nggak usah lama-lama, misalnya 10 menit per hari, tapi teragendakan. Jika kita meluangkan waktu misalnya 10 menit aja per hari untuk menghadirkan kesadaran akan hal-hal yang sebetulnya amat sangat layak kita syukuri, dari mulai kita bisa bernafas, hal-hal yang mungkin orang lain sering sepelekan atau bahkan diri kita sendiri selama ini sering menyepelekan, mengabaikan, tidak menyadari pentingnya, tidak menyadari betapa berharganya, bahwa kita selama ini selalu memiliki kemampuan-kemampuan seperti melihat, bernafas, berdiri, berjalan, mendengar, merasakan makanan, menelan dengan tenggorokan nggak harus sakit, bernafas dengan nggak harus mampet hidungnya dan seterusnya. Begitu banyak. Ketika kita menghadirkan kesadaran ke sana dan itu kita rutinkan, latih 10 menit per hari, lama-lama yang 10 menit per hari setelah sekian waktu itu mulai menjadi habit, mulai menjadi kebiasaan, sehingga itu mulai menjadi mindset. Ketika menjadi kebiasaan dan mindset, dia mulai masuk ke otak bawah sadar. Ketika mulai masuk ke otak bawah sadar, itu bawah sadar kita akan mengambil alih tentunya. Itu menjadi bagian dari belief kita, bagian dari sesuatu yang untuk menghadirkan perspektif dan kesadaran akan hal-hal yang sebetulnya sangat layak kita syukur. Itu lama-lama menjadi natural. Tidak harus terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk bersyukur, lama-lama akan bersyukur dengan lebih mudah. Itulah yang dimaksud dengan kita menjadi orang lebih pandai bersyukur, karena sudah lebih sering meluangkan waktunya dan tidak mengandalkan kebetulan, tidak menunggu saat apa yang kita inginkan tercapai baru kita bersyukur, tidak menunggu saat bencana, kita terhindar dari bencana baru kita menghadirkan kesadaran untuk menghadirkan rasa syukur. Enggak. Bukan menunggu sesuatu terjadi, tapi secara sengaja meluangkan waktu secara rutin. Lama-lama secara otomatis kita akan lebih pandai untuk bersyukur. Kita akan lebih pandai dan lebih konsisten untuk mengarahkan perhatian kita, mengarahkan kesadaran kita akan hal-hal yang sebetulnya amat sangat banyak yang sudah kita miliki tanpa kita minta. Bersyukur adalah menghadirkan kesadaran bahwa apa yang kita inginkan itu sudah kita terima.
Dan begitu banyak yang kita butuhkan, yang kita inginkan, itu sudah kita terima saat ini. Sembari kita terus ingin mencapai hal-hal yang kita capai, that's okay, bagus gitu. Tapi nggak harus nunggu semua itu terjadi dulu untuk merasakan rasa syukur. Dari sekarang tuh sudah banyak sekali yang bisa kita syukuri. Kuncinya adalah di menghadirkan kesadaran. Sekali lagi, ini dari salah satu perspektif. Kalau kita bicara dari perspektif cabang ilmu yang berbeda atau dari perspektif agama, itu ada banyak sekali hal-hal yang juga tentu sangat bermanfaat. Saya hanya bicara dari satu perspektif dulu di video ini tentunya gitu ya. Kesadaran itu menjadi penting. Dan kuncinya untuk mulai mengubah itu juga jujur pada diri sendiri. Ya nggak apa-apa mengakui bahwa saat ini saya juga belum konsisten atau saya belum sekonsisten yang saya mau. Nah, buka mungkin kalender kita, kalau kita pakai kalender di handphone atau kalender apapun, nah, luangkan waktu, masukin ke kalender 10 menit sehari, jalankan itu. Kita kalau ingin menjadi pandai dalam sesuatu, menjadi mahir dalam sesuatu, ya kita perlu belajar. Dan belajar itu bukan hanya sekedar teori. Kita mau baca begitu banyak buku tentang bagaimana mengendarai mobil misalnya. Mau 100 buku kita baca, tapi kalau kita nggak pernah praktis, nggak pernah latihan, ya nggak akan mahir-mahir mengendarai mobil. Jadi praktis adalah bagian dari belajar seperti yang kalian tentunya ketahui. Jadi bukan hanya pandai dalam arti secara intelektual, tapi pandai dalam arti mempraktekannya juga. Baru di situ skill kita menjadi meningkat. Dan semakin kita praktis, seperti tadi saya bilang, akan mulai semakin natural dan masuk ke bawah sadar. Mudah-mudahan ini membawa kalian untuk meluangkan waktu lebih rutin. Bukan soal lebih lama, tapi lebih rutin. Lamanya mungkin cukup 10 menit sehari. Tapi kalau rutin, dampaknya akan sangat mencengangkan, akan sangat membuat kamu terheran-heran sendiri. Setelah sekian lama dijalankan, rutinitas itu akan luar biasa dampaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini dimanfaatkan, dan juga share juga pengalaman-pengalaman kamu juga mungkin dalam konteks menghadirkan kesadaran akan hal-hal yang mungkin sepertinya seakan-akan sepele, tapi ketika kita menyadari bahwa itu sangat berharga, membuat kita menjadi lebih bersyukur, menghadirkan perspektif yang membuat kita lebih mensyukuri hidup ini, lebih mensyukuri pemberian Tuhan yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Dan juga jangan lupa like video ini dan juga share video ini, mudah-mudahan lebih banyak orang yang juga bisa menyaksikan, dan insya Allah juga bisa menjadi bagian dari perbuatan baik kita, sharing hal-hal yang baik. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, terima kasih banyak juga untuk yang bertanya, insya Allah bermanfaat, dan kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.